There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng aku di my YouTube channel. Hai, semoga selalu sehat ya, amin. Pokoknya buat teman-teman yang klik video ini dan nonton video ini full, aku doakan kalian itu lancar rezekinya dan makin banyak rezekinya dan makin kaya hidupnya sama harta benda yang banyak, berkah, berlimpah ruah, amin ya robbal alamin, sampai 7 turunan, amin. Komen amin ya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya dulu. Di sini tuh aku habis belanja. Belanjanya dari pasar Gorda aja yang terdekat. Tadi itu sekalian Pak suami ganti oli dan aku ngikut ya teman-teman, ngekor seperti biasa. Kemanapun dia pergi aku pasti ada di belakangnya. Dan ini aku beli ke frozen food ya teman-teman. Beli ke frozen food itu cuman beli bakso, beli nugget crispy, dan juga beli kue tiaw. Udah itu doang. Itu tadi habisnya sekitar 59 ribuan gitu ya. Dan aku juga beli tisu ke Alfamart karena sekalian aku tuh habis top up dana gitu ya buat dikirim ke Cianjur ke adek aku, karena aku tuh beli sesuatu ya di TikTok Shop dan dikirimnya itu langsung ke Cianjur. Dan ternyata dia itu udah mendekati gitu ya, udah di Bogor sih kemarin tuh aku cek, tapi hari ini aku belum cek lagi berada di mana itu paket. Intinya mah udah mau sampai Cianjur gitu. Jadi aku kirim uangnya ke dia untuk tolong bayarin paket COD aku gitu teman-teman. Nah, untuk nugget Gensler ini tuh atau nugget crispy ya, kalau ada yang bilang katanya nugget crispy, ini tuh ternyata harganya 45.000 teman-teman. Aku kira 35.000 gitu, ternyata 45.000. Tapi nggak apa-apa lah ya, kan sekali-sekali gitu beli. Belum pernah beli jujur teman-teman, sumpahnya juga belum pernah aku tuh beli ini. Biasanya beli nuggetnya itu yang kayak biasa-biasa aja, karena ya menurut aku ini tuh lumayan pricey ya, alias lumayan hehong gitu harganya. Jadi biasanya aku beli nugget yang harga 20 atau 25.000 per setengah kilo gitu kan, per 500 gram. Dan ini tuh pilihannya itu salah. Ternyata Ardan itu milih yang spice, milih yang pedas. Jadi dia hanya makan beberapa, habis itu dimakan sama kita gitu ya pas buka puasa tuh, sama ayahnya sama aku juga. Kalau dia hanya makannya beberapa, dan itu pun harus banyak minum sama makan nasi terus gitu teman-teman. Karena Ardan itu nggak begitu kuat banget ya ke pedas, agak kuat cuman nggak kuat banget gitu. Nah, ini tuh aku goreng nuggetnya segini aja teman-teman, nggak banyak-banyak. Insya Allah nanti maghrib pas aku buka puasa ini aku goreng lagi. Ini juga lumayan sih segini. Untuk Adan buka puasanya masih di waktu duhur. Dari kemarin kepengen banget makan sop bakso teman-teman. Kemarin kan aku ada beli sayur sop-sopan gitu ya, cuman aku belum ada bakso. Nah, aku tuh beli baksonya sekarang di frozen food, khususan ya di daerah Gorda, di pasar Gorda gitu maksud aku. Soalnya apa? Soalnya kalau kita beli bakso di daerah sini-sini, kadang baksonya itu kecut teman-teman. Kadang baksonya itu yang udah lama, tapi kalau di frozen food dijamin baksonya masih segar, masih wangi, masih enak banget rasanya. Teman-teman semuanya lagi pada ngapain nih pas nonton video aku? Ada yang lagi masak atau mungkin ada yang lagi siap-siap buat berangkat mudik ya. Soalnya aku upload video ini tuh di hari Jumat ya. Aku tayanginnya di hari Jumat di jam 5 sore. Dan mungkin posisinya aku sudah berada di Cianjur. Aku tuh dubbing video ini tuh di hari Kamis tanggal 27 dan tanggal 28 rencananya kita udah berangkat buat mudik. Nggak tahu sih mudiknya pagi banget atau pagi biasa. Soalnya nggak jadi berangkat sama mamang aku yang ada di Tangerang. Dia pulang duluan karena ada urgent ya, ada urusan mendadak banget. Dia pulang duluan katanya di hari Kamis sore, jadi kita nggak bisa bareng di hari Jumatnya. Yaudah kalau kita berangkat
sendiri mungkin kita lebih santai gitu teman-teman. Tapi di hari Jumat itu, di hari Jumat ini ya, pas aku tayangin video ini, kita udah berada di Cianjur, di kampung halaman aku, insya Allah. Pengen banget aku tuh kalau berangkat ke Cianjur tuh jadi kayak bikin vlog. Insya Allah sih teman-teman mau bikin vlognya di perjalanan juga. Soalnya kalau enggak tuh berasanya kayak rugi banget, kayak tahun kemarin aku nggak bikin vlog. Rasa kayak sayang, kayak nyesel gitu. Padahal kalau momen-momen kayak gitu, apalagi naik motor kan bebas banget ya lihat pemandangan sana sininya. Jadi berasanya enak aja gitu kalau sambil ngevlog. Tapi kita lihat aja sih nanti kayak gimana. Insya Allah bisa ya, walaupun nggak sepanjang perjalanan, mungkin hanya sebagian-sebagian aja yang aku ambil videonya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan ada momennya gitu. Nah, ini semua yang bakalan aku masak di sore hari ini. Rencananya aku mau masak balado telur, terus aku mau masak sop, bakso. Udah itu aja teman-teman ya. Gak banyak macam-macam, cuman 2 macam ini aja. 2 macam ini juga udah banyak banget ya, bisa cukup buat bekal suami. Plus juga ini tuh pasti bakalan kemakan di saat nanti sahur. Karena kalau bulan puasa itu makanan berkah banget teman-teman, awet habisnya. Ya nggak sih, ada yang sama nggak sama aku kayak gitu. Soalnya kalau misalkan udah datang waktu sahur, jarang banget aku tuh buat masak. Jadi kadang kalau ada masakan sisa berbuka puasa, biasanya aku panasin lagi buat dimakan pas waktu sahurnya gitu. Aku lihat teman-teman YouTuber semuanya tuh pada sibuk ya, ada yang bikin kue, ada yang masih hunting baju lebaran, ada yang masih belanja buat parcel-parcel atau bahkan kirim-kirim parcel. Kayaknya hanya aku deh yang di sini tuh adem ayem doang gitu, nggak ada bikin kayak video-video pas bikin parcel atau kayak bikin video-video pas aku bikin kue, nggak ada teman-teman. Karena emang nggak bikin kue juga, nggak beli-beli kue juga, nggak kirim-kirim parcel juga teman-teman. Ya hanya sesepi itulah hidupku ternyata. Semuanya itu dilakuin nanti di Cianjur. Tapi kalau di Cianjur kan mama misalkan udah bikin kue, ya udah, atau mama nggak bikin, mungkin kita di sana beli aja. Sesimpel itu sih sebenarnya. Aku mah nggak mau ribet-ribet. Terus kalau di Cianjur juga aku nggak mau ngerepotin mama sih, takutnya kan beliau itu nggak enak badan atau kecapean gitu kalau terlalu sibuk ya. Jadi untuk perkuehan di sana biasanya beli aja, nggak berbikinan teman-teman. Kalau dulu waktu aku masih kecil, iya, dari tanggal 10 di bulan puasa aja udah sibuk bikin manisan, bikin kue-kue tradisional, bikin wajik, bikin apa segala macem dibikin teman-teman, kayak kue seroja, kue kembang goyang, rengginang, apa segala macam dibuat teman-teman zaman dulu tuh ya pas aku masih kecil. Tapi lama kelamaan mungkin mama juga karena usia udah nggak bisa terlalu produktif juga ya teman-teman, dan repot juga sih sebenarnya. Soalnya mama aku itu ada apa sih namanya itu kayak produksi atau bikin gula aren, jadi kurang sempet kayak bikinan kayak gitu. Dan kasihan juga sekarang mama aku kayak udah mulai cepet lelah, terus kalau kebanyakan aktivitas itu cepet capek, lemes. Terus dia juga kan ada kayak sakit kaki gitu teman-teman kalau kebanyakan beraktivitas. Jadi untuk perkue-kuehan mungkin nanti tuh beli aja. Tapi biasanya ya kalau ada iparnya atau adik bapak datang ke sana ke Cibeber dari Cianjur kotanya, biasanya mereka kayak bawa kue-kue segala macem, bahkan sayuran dan lain sebagainya. Tapi kayaknya di tahun ini enggak deh, soalnya mamang aku atau suami dari bibi aku itu meninggal teman-teman kemarin. Mungkin ada 2 mingguan ya, atau belum, kayaknya belum 2 mingguan meninggal. Jadi kayaknya nggak ke rumah mama deh untuk bibi. Bibi biasanya ke rumah mama itu sambil nginep di sana sekitar 1 atau 2 harian gitu. Cuman kayaknya di tahun ini enggak deh, soalnya nenek aku dia pergi ke Cianjur kotanya ke rumah anaknya karena kan menantunya meninggal gitu. Pastinya nggak ada kue-kue lebaran yang dikirim sama mereka. Jadi mungkin nanti kita beli-beli aja untuk perkue-kuehannya. Yang simpel-simpel aja sih, banyak ya. Banyak kok yang dijual-jual perkue-kuehan. Jadi nggak usah dibikin ribet lah teman-teman. Kita beli aja yang udah jadi gitu, biar simple, biar nggak makan waktu, biar nggak capek juga. Nah lanjut ke videonya dulu teman-teman. Tadi tuh aku salah ya, harusnya biasanya kan kalau aku masak telur balado kayak gini, telurnya itu digoreng dulu,
Kemudian aku baru numis bumbu, tapi ini aku salah, numis bumbu dulu baru goreng telur. Aku tuh lupa main tumis-tumis bumbu aja, pas aku lihat telurnya ternyata belum digoreng. Jadi alhasil untuk tumisannya aku cuman kasih air dan aku stop untuk masak, matiin dulu kompornya dan aku langsung goreng telur. Biasanya aku kalau masak telur balado kayak gini, telurnya udah digoreng duluan, terus baru aku numis bumbu. Abis itu sebelum dimasukin air, masukin telur dulu gitu teman-teman. Tapi ini kebalik ya. Gak apa-apa sih lah, yang penting nanti tuh mateng dan ada rasanya enak. Kan ada orang itu yang bikin telur balado tanpa digoreng dulu untuk si telur yang udah direbusnya. Cuman aku tuh tim goreng dulu teman-teman, karena menurut aku pribadi ya, kalau nggak digoreng dulu kayak nanti tuh bumbunya kayak kurang nempel gitu, kurang menarik menurut aku tampilannya. Jadi bumbunya nggak nempel ke telurnya kalau kita nggak goreng dulu untuk telur yang sudah direbusnya itu. Iya, aku tuh bingung ini telur balado atau apa ya, soalnya aku kasih kunyit sama kecap, mungkin telur kunyit kecap kali ya. Walaupun bumbunya bumbu balado, soalnya biar tampilannya makin cantik aku tambahkan kunyit sama kecap juga sih, dan rasanya kayak unik gitu loh teman-teman. Enak sih sebenarnya, pakai ladaku juga, pakai ketumbar bubuk juga, jadi rasanya rame. Kalau videonya kepanjangan tuh kadang kayak bingung gitu mau isi suaranya itu ngebahas tentang apa, mau cerita-cerita tentang apa gitu. Soalnya kalau hanya cerita-cerita yang kita lakuin di video ya udah jelas gitu teman-teman. Boleh sih ya teman-teman, kalau ada yang mau tanya-tanya sama aku di kolom komentar atau mau bahas-bahas tentang apa, boleh komen-komen aja ya. Oh iya, aku ini kan lagi naburin gula ya teman-teman nih. Rencananya aku tuh pengen mulai kayak kurangin untuk konsumsi gula, tapi masih bingung sih, soalnya kayak nggak bisa gitu. Karena masak-masak biasanya pakai gula, terus masih senang sama yang manis-manis, terus masih suka sama olahan yang tepung-tepungan kayak bakso dan juga cilok, juga permih-mihan. Aduh, rasanya berat teman-teman. Tapi kalau ngelihat hasilnya orang-orang yang udah stop makan gula, kayak ngelihatnya itu seneng aja gitu. Yang tadinya punya kulitnya kusam jadi cerah, yang tadinya jerawatan mukanya jadi bersih, yang tadinya punya double chin mukanya jadi tirus, terus yang tadinya obesitas jadi normal gitu ya berat badannya, kayak gitu teman-teman. Nah makanya aku tuh pengen banget bisa ngurangin gula, terus bisa awet muda juga katanya. Apalagi sekarang kan usia aku tuh udah kepala 3, tepatnya 34 tahun. Jadi kayaknya udah harus mulai perhatian sama apa yang aku konsumsi gitu teman-teman. Karena kan usia-usia seperti ini tuh udah rentan gitu ya. Di kulit rentan ada tanda-tanda penuaan, di badan juga rentan kena sakit gitu teman-teman. Usia-usia segini ya mulai dijaga dari usia-usia segini, sebelum usia 40, 50, 60 teman-teman. Kita mulai hidup sehat dari sekarang, pengennya gitu. Tapi insya Allah sih bisa terlaksana ya. Semoga aja suami aku juga mendukung. Jadi bentuk dukungan dari dia itu ikutan gitu teman-teman. Kalau misalkan cuman aku doang, nanti aku ke bawah sama dia lagi. Tapi kalau kita berdua bareng-bareng melakukan ini, alias mengurangi konsumsi gula untuk kehidupan kita sehari-hari, pasti aku bisa deh. Semoga aja sih nggak hanya sekedar wacana bin rencana, alias mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan gitu untuk mengurangi konsumsi gula. Mungkin nggak bisa sekaligus teman-teman ya, pelan-pelan aja. Mungkin dimulai dari mengurangi minum-minuman yang manis, mengurangi konsumsi yang namanya kue-kue yang terlalu manis. Kalau dari masakan aku belum bisa jujur, karena kalau masakan tanpa gula tuh berasanya kayak hambar, kayak masakan tanpa garam aku hambar, nggak bisa banget. Mungkin pelan-pelan aja ya teman-teman, nggak bisa sekaligus. Namanya juga kan baru mau nyoba, semoga aja bisa gitu. Yang penting jangan terlalu ke yang manis-manis kayak minuman, kue-kue. Aku juga pengen stop untuk konsumsi kayak bukan stop ya, aku nggak mau stop teman-teman, cuma dikurangi, mungkin dijarangin. Kayak cilok sama bakso aku nggak mungkin bisa stop,
Mungkin kalau dijarangin misal seminggu sekali nggak apa-apa kali ya, katanya nggak apa-apa sih. Tapi nanti aku cari-cari info lagi deh. Aku biasanya cari-cari infonya itu selain di YouTube, aku juga cari-cari info di apa sih namanya itu, di TikTok ya, karena sekarang tuh banyak banget semua informasi yang penting kitanya harus melek informasi, dan kitanya juga harus bisa pilih-pilih mana informasi yang benar, mana informasi yang menyesatkan. Pokoknya zaman sekarang mah semuanya serba canggih, banyak HP pintar teman-teman, yang penting kita ngegunainnya itu dengan cerdas, ya nggak sih? Mohon maaf banget ya teman-teman, soalnya suara voice over aku kali ini tuh kayak berisik, soalnya lagi hujan. Jam 8.30 aku mulai voice over, jam 8.30 pagi, dan ternyata mendung banget. Alhamdulillah tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Jadi daripada aku nunggu hujan lama, ya udah aku lanjutin lagi aja lah untuk dubbingnya. Soalnya hari ini tuh aku bakalan sibuk. Aku mau ambil live streaming mungkin 2 jam aja. Habis itu aku mau packing karena ini kan aku dubbingnya di hari Kamis dan tayang di hari Jumat, karena di hari Jumat kita udah mulai berangkat buat mudik. Teman-teman doain ya kita selamat sampai tujuan, semuanya jangan ada halangan harungan di jalannya gitu teman-teman, lancar, sehat, selamat sampai ke tempat tujuan. Amin ya robbal alamin. Dan mungkin ini tuh vlog aku yang terakhir di bulan ini ya, di bulan enggak yang terakhir sih, mungkin ada lagi nanti kalau udah sampai Cianjur pasti aku bakalan update buat up lagi. Tapi mungkin maksud aku di rumah ini, karena habis ini kita mau berangkat ke Cianjur, nanti bakalan tayang vlog lagi mungkin pas di perjalanan sama pas aku sudah berada di Cianjurnya gitu. Dan ini tuh aku di terakhir video lagi beres-beresin kulkas ya, karena lagi dikuras gitu teman-teman. Tadi tuh untuk si freezernya udah banyak bunga-bunga esnya, karena sebelum aku tinggal berangkat mudik, ini kulkas harus sudah bersih dan sudah rapi gitu teman-teman. Tapi nggak akan aku cabut ya kulkasnya, karena masih ada ibu mertua kan di sini yang bakal bolak-balik ngecek juga, semuanya bakalan aman sentosa. Dan ini tuh sudah mendekati detik-detik terakhir di video ini teman-teman. Aku mohon maaf ya jika banyak banget kesalahan dalam pengambilan video ini, ataupun dalam cerita-cerita yang aku sampaikan, dalam ngisi voice over juga mohon maaf. Banyak-banyak terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Dan aku pamit dulu ya, sampai jumpa lagi di next vlog aku. Dadah.